Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zainil Akhos MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Nahwu, dan juga teman-teman kelas PPAB yang saya banggakan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu dengan judul An-Na'tu wal Atfu, Naat dan Atof. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya selaku moderator Misbahul Munir NIM 2220084. Selanjutnya Iska Aini NIM 2220086. Dan yang terakhir Muhammad Thoriqul Firdaus NIM 2220087. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Yang artinya yaitu na'at adalah lafadz yang mengikuti pada lafadz yang diikutinya, baik dalam tingkah rofa, nasab, jer, ma'rifat maupun nakirohnya. Contohnya yaitu koma Zaidun al-aqilu, Zaid yang berakal telah berdiri. Di situ Zaid menjadi man'ut dan al-aqilu menjadi na'at. Adapun na'at dibagi menjadi dua, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki adalah lafadz yang menjelaskan sifat-sifatnya lafadz yang i'rabnya mengikuti pada matbu'nya. Na'at hakiki ini merofakkan dhamir mustatir. Maka apabila naatnya merofakkan dhamir mustatir, maka hukumnya secara mutlak wajib mengikuti pada man'utnya. Contohnya ja'a ar-rajulu al-fadilu. Yang selanjutnya yaitu na'at sababi. Na'at sababi merupakan lafadz yang menjelaskan sifat-sifatnya lafadz yang masih berhubungan dengan matbu', yaitu lafadz yang bertemu dengan dhamir yang kembali pada matbu'. Na'at sababi ini merofakkan isim dohir. Maka apabila na'at merofakkan isim dohir, maka hukumnya dalam segi mu'annas dan mudzakarnya disesuaikan dengan isim dohirnya, dan dalam segi tasniyah jamak, na'at selalu dibentuk mufrad. Contohnya yaitu ja'a ar-rajul. Dari keterangan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa na'at hakiki itu harus mengikuti man'utnya pada 4 perkara dari 10 perkara, yang dimana 10 perkara tersebut yaitu dari segi i'rabnya rofa, nasab, jer. Selanjutnya mufrad tasniyah jamak, nakiroh ma'rifatnya, mudzakar muannasnya. Dan selanjutnya na'at sababi itu mengikuti man'utnya pada 2 perkara dari 5 perkara, yaitu dari segi i'rabnya rofa, nasab, jer, dan dari segi nakiroh dan ma'rifatnya. Selanjutnya faidah-faidah na'at. Na'at memiliki beberapa macam faidah. Yang pertama atof. Atof dibagi menjadi dua, atof bayan dan atof nazar. Atof bayan adalah tabi yang menyerupai sifat, yang mana hakikat yang dimaksud menjadi terungkap dengannya. Atof bayan adalah isim tabi yang berfungsi sebagai idhoh atau penjelas, atau sebagai tahsis pengkhusus berupa isim jamid tanpa takwil. Tabi adalah isim jenis bagian dari tawabi. Itu adalah apabila matbu'nya berupa isim ma'rifah untuk menghilangkan perkara yang serupa dan mengarah pada maksud isim ma'rifah karena memiliki banyak kepenunjukan. Contohnya akramtu Muhammadan akhoka. Akhoka berfungsi sebagai penjelas dari Muhammadan. Sedangkan taksis adalah apabila matbu'nya berupa isim nakiroh untuk membatasi kepenunjukannya dan mempersempit jangkauannya. Beberapa contoh dari taukid: ja'al amir nafsahu, penguasa telah datang sendirinya. Contoh atof nasak: qara'tu tafsir wal hadis, aku membaca tafsir dan hadis. Contoh badal: qadaituddin nisfahu, aku melunasi hutang separuh. Saya Muhammad Thoriqul Firdaus
akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Iska ini. Ataf nasab. Ataf nasab huwa tabi'ul mutawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahada hurufil atfi. Isim yang mengikuti pada matbu'nya atau lafaz yang diikuti dalam segi i'rabnya dan atau hukumnya, yang antara keduanya terdapat salah satu dari beberapa huruf ataf. Contohnya usus buduwin wahtanain min sodak. Artinya, khususkanlah kecintaan dan pujianmu pada orang yang berteman denganmu. Faedah-faedah ataf. Faedahnya ataf bayan yaitu 1. Berfaedah taulid, yaitu menjelaskan pada matbu'nya jika matbu'nya berupa isim nakirah. 2. Berfaedah tahsis, yaitu menentukan pada matbu'nya jika matbu'nya berupa nakirah. 3. Berfaedah madu, yaitu memuji pada matbu'nya. 4. Berfaedah taukid, yaitu menguatkan pada matbu'nya. Huruf-huruf ataf. Huruf ataf ada 10, yaitu 1. Wawu. Wawu di sini bermakna mutlaqul jama'i. 2. Fa. Fa-nya bermakna tartib yang muttasil. 3. Tsumma, yaitu menunjukkan makna tartib infisal. 4. Hatta. Syarat menghatafkan dengan hatta sebagai berikut. 1. Maktuf merupakan bagian atau seperti bagian dari maktuf alaih. 2. Maktuf merupakan ghoyah dari maktuf alaih, baik dari segi kelebihan atau kekurangan. 5. Yang dilakukan sebagai huruf ataf adalah mutasil, yaitu yang bertempat pada dua tempat, yaitu 1. Yang terletak setelah hamzah taswiyah. 2. Yang terletak setelah hamzah yang bersamaan dengan yang setelahnya bisa menempati pada tempatnya lafadz ai. 6. Au. Huruf ataf au memiliki beberapa makna, yaitu 1. Takhir. 2. Ibahah. 3. Taksim. 4. Ibham. 5. Idrob. 7. Imma. Maknanya sama dengan huruf ataf au. 8. Lakin. Huruf ataf lakin bisa dilakukan sebagai huruf lakin bisa dilakukan sebagai huruf ataf yang diisyaratkan terletak setelah nafi atau nahi. 9. La. Huruf la bisa dilakukan sebagai huruf ataf dengan dua syarat, yaitu 1. Maktufnya berupa lafadz mufrad, bukan jumlah. 2. Terletak setelah nida, amar, atau kalam isbat. 10. Bal. Huruf ataf bal itu memiliki dua makna, yaitu 1. Apabila terletak setelah nafi atau nahi, maknanya sama dengan huruf ataf lakin. 2. Apabila di dalam kalam khobar yang musbat dan amar, maka bermaknanya idrob. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.